Halo, ketemu lagi di channel aku Diantika Official. Apa kabarnya hari ini semuanya? Kita jumpa lagi ya. Tapi sebelum lanjut di video aku, jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya. Di video aku kali ini, aku mau menjelasin tentang pijat di bagian kaki lagi ya. Nggak ada kata pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Kalau masalah kesehatan ya, apalagi kita sering berjalan, senam, olahraga, banyak banget kegiatan yang mengharuskan kaki kita untuk bergerak dari pagi, siang, sore. Kadang-kadang kita selalu mengabaikan kalau kaki kita itu nyilu, sakit, nyeri. Jadi solusinya buat teman-teman semuanya yang lebih simpel untuk di rumah adalah kita bisa urut atau pijit sendiri, mau pakai minyak kelapa boleh, pakai hand body juga boleh, yang dimana aja menurut kalian itu lebih enak. Jadi kalau misalnya kaki kita dalam keadaan sakit atau nyilu, jangan diabaikan ya, karena ini penting banget untuk melancarkan peredaran darah di bagian kaki yang benar-benar kaku, yang benar-benar sakit. Nah, di sini kita lanjut lagi pijit di bagian pundak atau untuk bahu ya, biar lebih segar, lebih fresh lagi. Habis itu kita lanjut di bagian kretek-kretek kaki. Kalau di bagian ini kadang-kadang orang tuh bisa dilakukan kapan aja ya, mau dari pulang kerja, mau habis bangun tidur atau apa, kalau ngerasa badannya tuh berat banget, boleh ditinjak-tinjak seperti ini. Kalau kata lainnya tuh seperti kretekan di bagian badan, pakai kaki boleh, tangan juga boleh. Jadi yang gimana enaknya saja buat semua teman-teman ya. Mau pakai kaki, mau pakai tangan juga boleh. Yang penting bisa bunyi aja di bagian mana yang terasa nyilu, merasa sakit banget di bagian punggung. Nah, sekarang kita lanjut lagi di bagian lengan. Kalau kita punya keluhan kesemutan, sebal, karam di bagian tangan saat kita menyetir atau apa, inilah solusinya ya. Kita urut di bagian dari bahu, pundak sampai ke lengan. Ini gunanya apa? Untuk melancarkan peredaran bagian darah untuk otot jari-jari otot kita yang benar-benar ngilu, kram, udah benar-benar sakit. Kadang-kadang buat tangan jari-jari kita tuh sebal. Jadi boleh kita rutinitaskan urut di bagian ini ya, dari pundak, bahu sampai ke lengan, ya minimal seminggu 3 kali. Kita lanjut lagi di bagian kaki bagian depan.
Kaki bagian depan ini kadang-kadang kalau untuk push up lah ya, ini rasanya tuh sakit banget. Jadi boleh diparam juga boleh ya, mau dibalsemin, mau diparam pakai beras kencur juga boleh. Kalau memang lagi malas namanya diurut atau dipijit. Tapi lebih baik lagi kalau udah dipijit, diurut, baru kita param. Agar lebih baik lagi otot-ototnya untuk bisa kembali seperti semula. Di bagian punggung ini kita bisa lakukan kapan aja, di mana aja ya. Kalau kita memang posisikan diri kita udah lelah, capek banget. Kalau udah pijit di bagian punggung otomatis bagian pinggang juga kena ya. Kalau udah setelah urut atau pijit di bagian ini, kita kemungkinan udah pasti sih itu bikin kita nyenyak tidur karena otot-otot kita udah diurut atau dipijit dan diperbaiki. Seperti itu ya. Kalau udah pijit di bagian punggung ini, usahakan itu tetap totalitas agar otot-otot kita bisa kembali seperti semula, lebih enakan dan lebih fit. Ya udah buat teman-teman semuanya, sampai di sini dulu di channel aku Diantika Official. Jangan dijeda atau jangan di-skip di setiap video-video aku. Tunggu di video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Salam kesehatan.